Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah perbandingan madhab materi jendela madhab fikih sunni yang telah punah. Dalam sejarah Islam, perkembangan madhab fikih sunni yang telah punah mencapai puncaknya pada abad ke-3 Hijriah. Pada saat itu terdapat beberapa madhab fikih sunni yang berkembang dan berpengaruh seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Namun sering dengan perkembangannya waktu, beberapa madhab fikih sunni tersebut telah mengalami kemunduran dan akhirnya punah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, perkembangan mazhab fikih sunni yang lainnya lebih kuat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Yang kedua, kehilangan tokoh-tokoh penting yang menjadi pengembangan dan pembelaan mazhab tersebut. Seakan-akan menggantung kepada madhab pendirinya. Yang ketiga, perubahan kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi pengembangan madhab fikih sunni. Jadi itu alasan kenapa madhab itu punah. Madhab fikih sunni yang sudah punah merujuk pada madhab fikih sunni yang pernah berkembang dan berpengaruh dalam sejarah Islam, tetapi saat ini tidak lagi dipraktekkan atau disebarluaskan atau diikuti oleh umat Islam. Ada beberapa contoh madhab fikih sunni yang sudah punah. Yang pertama, madhab Auza'i. Madhab Auza'i didirikan oleh Al-Auza'i pada 157 Hijriah, seorang ulama dan fuqaha yang terkenal di wilayah Sam atau Suriah, Lebanon, dan Palestina. Madhab ini pernah berkembang di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan fikih Islam. Baik, kita akan perjelas ciri-ciri mazhab Auza'i adalah menggunakan metode istimba yang ketat dan diteliti. Yang kedua, mengutamakan pendapat sahabat dan Nabi Muhammad. Yang ketiga, memiliki pendekatan yang fleksibel dan memahami dan menerapkan hukum Islam. Namun mazhab Auza'i akhirnya punah karena beberapa faktor. Yang pertama, kehilangan tokohnya wafat. Tokoh-tokohnya itu wafat menjadi pengembang dan pembelaan madhab tersebut. Yang kedua, perkembangan madhab fikih sunni lain yang lebih kuat dan berpengaruh. Bersaing seperti itu. Anggap dah. Yang ketiga, perubahan kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi pengembangan mazhab tersebut. Dan ada juga mazhab yang telah punah itu mazhab Laiti. Mazhab Laiti didirikan oleh Aliyat bin Sa'id pada 175 tahun Hijriah. Seorang ulama dan fuqaha yang terkenal di wilayah Mesir. Mazhab ini pernah berkembang di wilayah tersebut dan
memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan fikih Islam. Ciri-cirinya mazhab tersebut ialah menggunakan metode istimba yang luas dan adaptif dan juga mengutamakan pendapat ulama dan fuqaha yang terkenal. Yang ketiga, memiliki pendekatan yang berpragmatis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Namun mazhab Laiti akhirnya punah karena beberapa faktor seperti kehilangan tokoh penting yang menjadi pengembangan dan pembelaan mazhab tersebut. Yang kedua, perkembangan mazhab fikih Sunni yang lebih kuat dan berpengaruh. Dan ketiga, perubahan kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangan mazhab tersebut. Ada juga mazhab Syafi'i awal. Mazhab Syafi'i awal didirikan oleh Imam Syafi'i pada 204 Hijriah, seorang ulama fuqaha yang terkenal di wilayah Irak dan Mesir. Mazhab ini pernah berkembang di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan fikih Islam. Ciri khas mazhab Syafi'i adalah menggunakan metode istimba yang ketat dan detail. Yang kedua, mengutamakan pendapat Nabi dan sahabatnya. Yang ketiga, memiliki pendekatan fleksibel dalam memahami menerapkan hukum Islam. Namun mazhab Syafi'i awal akhirnya berkembang menjadi mazhab Syafi'i yang masih eksis hingga saat ini. Yang keempat, mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri didirikan oleh Daud bin Khalaf al-Zahiri pada 270 Hijriah, seorang ulama fuqaha yang terkenal di wilayah Irak dan Andalusia atau Spanyol ya. Mazhab ini pernah berkembang di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan fikih Islam. Ciri khasnya menggunakan metode istimba yang ketat dan detail, dan juga mengutamakan pendapat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, dan memiliki pendekatan yang literal dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Namun mazhab Zahiri akhirnya punah karena beberapa faktor juga, seperti kehilangan tokoh penting yang menjadi pengembangan dan pembelaan mazhab tersebut. Yang kedua, perkembangan mazhab fikih Sunni lain yang lebih kuat dan beberapa yang lebih kuat dah intinya gitu. Yang ketiga, perubahan kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangan mazhab tersebut. Faktor-faktor penyebabnya mazhab fikih Sunni sudah punah. Faktor internal. Ya, faktor-faktor internal yang menyebabkan beberapa mazhab Sunni punah. Kurangnya pengikut. Beberapa mazhab mungkin tidak memiliki cukup pengikut untuk terus berkembang dan bertahan. Dan juga ketergantungan pada lokasi geografi. Beberapa mazhab mungkin terkait erat dengan lokasi geografi tertentu, sehingga ketika lokasi tersebut berubah atau mengalami kemunduran, mazhab tersebut juga mengalami kemunduran juga. Ada yang perbedaan pendapat itu memang sudah biasa ya. Perbedaan pendapat yang signifikan dengan mazhab lain mungkin menyebabkan beberapa mazhab
kehilangan pengikut atau tidak lagi berkembang. Kurangnya dokumentasi. Beberapa mazhab mungkin tidak memiliki dokumentasi yang cukup tentang ajaran dan praktik sehingga membuat mereka lebih sulit untuk mempelajari dan diikuti. Sedangkan faktor internalnya mungkin menyebabkan beberapa mazhab Sunni punah. Yang pertama, penaklukan dan perubahan politik. Perubahan politik dan penaklukan oleh dinasti atau kerajaan lain dapat menyebabkan mazhab-mazhab tertentu kehilangan dukungan dan pengikut. Yang kedua, penganiayaan dan penindasan. Penganiayaan dan penindasan oleh pemerintah atau kelompok lain dapat menyebabkan mazhab tertentu kehilangan pengikut dan akhirnya punah, tidak lagi disebarkan. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya dapat menyebabkan mazhab tertentu tidak lagi relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya kan? Kan tidak sama ya. Seperti kayak kalau dulu itu ada HP, sekarang kalau sekarang itu ada HP, kalau dulu itu tidak ada HP, kayak gitu. Yang keempat, pengaruh mazhab lain. Pengaruh mazhab lain yang lebih kuat atau lebih populer dapat menyebabkan mazhab tertentu kehilangan pengikut dan akhirnya punah juga. Kurangnya dukungan dan finansial. Kurangnya dukungan finansial dapat menyebabkan mazhab tertentu tidak dapat mempertahankan diri dan akhirnya juga punah, tidak lagi disebarluaskan. Kurangnya pemimpin yang kuat dan karismatik dapat menyebabkan mazhab tertentu kehilangan arah dan akhirnya punah juga. Yang ketujuh, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi dapat menyebabkan mazhab tertentu kehilangan sumber daya dan akhirnya punah juga. Contoh-contoh faktor internal yang menyebabkan mazhab Sunni itu punah: penaklukan Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran di banyak wilayah Islam termasuk pusat-pusat keilmuan dan mazhab tertentu. Penganiayaan dan penindasan oleh beberapa pemerintah Ottoman terhadap beberapa mazhab Sunni tertentu juga. Perubahan sosial dan budaya di negara-negara Islam yang menyebabkan pergeseran dari mazhab tertentu ke mazhab yang lain. Mazhab Sunni yang telah punah merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan hukum dan pemikiran Islam. Faktor-faktor internal dan eksternal seperti perbedaan pendapat, kurangnya pengikut atau penaklukan, penganiayaan, dan perubahan sosial dan budaya telah menyebabkan beberapa mazhab Sunni kehilangan relevan dan akhirnya punah. Studi tentang mazhab Sunni yang telah punah dapat memberikan wawasan tentang dinamika perkembangan hukum dan pemikiran Islam serta bagian faktor-faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perkembangan suatu mazhab. Selain itu, studi ini juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mazhab yang masih bertahan hingga saat ini dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, dengan demikian, penelitian tentang mazhab Sunni yang telah punah dapat menjadi sumber pengetahuan bagi kita yang berharga bagi umat Islam dan akademisi yang ingin memahami sejarah dan perkembangannya hukum dan pemikiran Islam. Cukup sekian
presentasi kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.